berdoa dan sholawat. Usahakan waktu mau masuk ujian kita berwudu dulu teman-teman. Jadi kita itu dalam kondisi yang suci dari hadas. Ya emang kita berwudu ya emang suci dari hadas, Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya ya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita sedikit ya tentang tips dan cara untuk lulus ujian UBT Bahasa Korea ya 2023. Ini saya ada sedikit bocoran dari teman saya ya. Katanya itu soalnya itu gampang-gampang teman-teman. Kemarin gelombang 1, 2, besok ya sampai 3 pada gelombangnya itu katanya itu soalnya itu mudah-mudah teman-teman. Oke, untuk caranya ya yang pertama buat kalian yang pemula ya, yang belum pernah ujian ya, baru pertama kali mau ujian nih ke Korea ya. Saya mau berbagi cerita sedikit kalau sebenarnya di Korea itu bahasanya itu sedikit berbeda ya, tapi tetap satu juga gitu. Jadi berbeda-beda tetap satu juga teman-teman. Nah, kok bisa ya, gimana ya bisa berbeda-beda kok tetap satu juga kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Bukan teman-teman, bukan itu. Maksudnya ya berbeda-beda itu dari daerah, misal Ansan, Gwangju, Pyeongdong, Gwangju ya Pyeongdong ya. Ansan, Gwangju, Incheon gitu ya. Itu memiliki bahasa atau logat sendiri-sendiri teman-teman. Ya kayak di Indonesia lah ya. Ada bahasa Jawa. Jawanya ngapak gitu ya saya. Terus ada yang Sunda gitu ya. Sebenarnya sama gitu ya. Cuma kayak di Indonesia itu sebenarnya sama teman-teman. Itu sedikit pengalaman saya di Korea saat ini ya. Emang itu setiap daerah itu punya logat sendiri-sendiri ya. Itu sebenarnya sama ya. Kalau kita pakai bahasa yang formal gitu ya, itu tetap dia itu ngerti teman-teman. Ya kayak bahasa Indonesia yang resmi gitu ya. Dia itu semua orang di Indonesia juga tahu gitu ya. Oke. Mungkin itu aja, nanti kalau teman-teman di Korea udah sampai Korea jangan kaget gitu ya. Yang saya bahas ini tujuan cara buat lulus ujian UBT ya. Untuk bahasanya itu sebenarnya sangat mudah teman-teman. Kalau kita dipahami gitu ya. Caranya yang pertama satu itu kita itu nggak boleh grogi teman-teman. Saya pernah dulu itu waktu ujian ya, itu pernah demam panggung ya. Hampir saja saya itu kecolongan atau grogi gitu ya. Saya mencoba untuk berdoa sebelum ujian. Saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, disertai dan sholawat gitu ya. Waktu saya masuk ke ruang ujian gitu ya, saya berdoa, saya sholawat terus nggak sampai berhenti gitu ya. Pada saat di depan komputer ya, waktu kemarin kan CBT ya komputer ya, sekarang UBT gitu. Sebenarnya sama teman-teman, ujian bahasa gitu ya. Waktu itu saya sempat grogi teman-teman, terus saya mencoba untuk menghilangkan rasa grogi itu dengan cara sholawat dan menenangkan hati dan pikiran teman-teman. Ya alhamdulillah saya dikasih jalan ya gitu ya. Jadi yang soal-soal yang saya baca itu alhamdulillah sangat mudah teman-teman. Padahal saya waktu dulu itu sangat bandel untuk berangkat ke LPK atau ke sekolahan ya, kursusan gitu ya. Saya termasuknya orang yang bandel berangkat karena saya bukan karena saya malas atau mungkin enggan untuk berangkat ke LPK ya teman-teman ya, tapi karena saya kebetulan udah punya keluarga, jadi harus ada tanggungan gitu ya. Jadi saya harus bekerja gitu ya di desa saya gitu ya, di tempat saya bekerja sambil sekolah gitu teman-teman. Emang awalnya itu sangat sulit gitu ya, tapi kan saya berani untuk mencoba gitu ya. Apa sih yang nggak bisa gitu ya, kita sama-sama manusia ya, kita punya otak pikiran dan sama gitu ya. Saya mencoba untuk belajar gitu ya sambil bekerja. Alhamdulillah saya lulus tapi ini dengan nilai yang pas-pasan teman-teman. Itu dengan modal berani, nekat, dan ya doa lah ya. Tetap aja saya belajar gitu ya, kayak teman-teman belajar gitu.
nilai juga pas-pasan dulu waktu itu 180 teman-teman, nilai paling rendah. Tapi nggak apa-apa, yang penting berangkat ke Korea. Jadi teman-teman mau nilai berapapun ya, yang penting itu lulus dan lolos ke Korea gitu aja. Oke. Yang pertama itu jangan grogi. Yang kedua itu yang kedua itu ya apa ya, kemarin saya udah mikir-mikir teman-teman. Nah, jangan grogi. Yang kedua itu kita harus hafalin yang namanya kisi-kisi teman-teman. Saya waktu dulu di LPK gitu ya, belajar saya sambil kan ada dikasih soal-soal ujian, soal-soal tryout gitu ya. Dan juga waktu itu kan CBT, saya tryoutan di komputer gitu ya. Dan saya itu bisa mengamati teman-teman soal-soal yang sering keluar gitu ya. Misalnya soal pertama sampai soal 5 itu soal gambar, misal gambar apa, atau soal 1, 2, 3 itu gambar gitu ya. Mesti gambar gitu yang keluar. Terus soal kan terdiri dari berapa soal ya? 40. Iya, gambar 5, terus soal cerita, terus soal apa lagi, soal tanya jawab, terus soal paragraf, terus soal lawan kata bendemal, terus iya, terus soal iya apa sih? Mana psikotes? Iya, ada soal psikotes, terus ada soal apa ya, kayak imbuhan, rang, irang, gua. Nah, itu teman-teman yang harus dihafalin. Makanya belajar. Jadi ya itu yang pertama, kita nggak boleh grogi. Yang kedua kita harus belajar sambil ada kisi-kisi gitu ya. Apa yang keluar, nggak usah. Misal kosakata banyak kita hafalin semua gitu ya, nggak bisa, nggak masuk kan. Kita kan manusia, banyak lupa gitu ya. Jadi kita harus punya metode-metode teman-teman. Saat belajar kita harus dalam kondisi yang tenang pikirannya, jadi berkesan teman-teman. Kita belajar itu berkesan, nggak asal baca hilang. Kalau berkesan kan kita tahu halaman ini, halaman 10 di pojok bawah gambarnya orang naik sepeda. Nah, pas di ujian itu keluar, nah kita itu berkesan. Jadi kita di kepala itu ingatnya, oh di halaman 10 yang di pojok bawah anak gambar sepeda, sama ini sama yang di soal. Lah jawabannya ini pasti, walaupun kita nggak hafal apa ya, nggak tahu artinya, nggak tahu bentuknya gimana, tapi kita tahu huruf Hegelnya gitu ya, depannya N kayak gitu. Oh pas di pilihan gandanya itu 1, 2, yang ternyata yang N itu nomor 2 misal, pasti benar gitu teman-teman. Jadi kalau kita itu belajar harus berkesan. Yang pertama dan grogi, terus kita harus hafal, kayak ingat lah ya apa namanya, apa tadi Riza? Nah, kisi-kisi. Jadi kita harus mengulang tryout gitu ya, tryout, terus CBT, latihan kita harus ingetin gitu ya. Terus yang ketiga nih tadi ya, bukan, oh ya, yang berkesan, belajar yang berkesan teman-teman. Nanti itu pasti insya Allah akan keluar. Dan waktu kita mau ujian, kita jangan lupa untuk berdoa selalu ya teman-teman. Berdoa walaupun kita bukan Kristen. Walaupun kita jarang ibadah ya, bukan kita sih, cuma saya. Walaupun saya jarang ibadah yang khusyuk gitu ya, masih belajar gitu ya teman-teman, tapi tetap saya berdoa gitu ya, berdoa yang terbaik, semoga bisa lolos sampai ke Korea dan bisa menggapai masa depan teman-teman. Doa dan sholawat. Usahakan waktu mau masuk ujian kita berwudu dulu teman-teman. Jadi kita itu dalam kondisi yang suci dari hadas. Ya emang kita berwudu ya emang suci dari hadas, Riz. Kita berwudu itu untuk ini, untuk pikiran kita itu tenang teman-teman. Jadi kita itu apa namanya, ya lebih tenang aja biar. Saya udah mencoba gitu, alhamdulillah lebih tenang teman-teman. Jadi bermudah. Intinya bagaimana kita harus berbuat berbagai cara lah untuk yang Maha Kuasa itu bermelas asih kepada kita teman-teman.
bila perlu kita sebelum ujian kita sholat duha, duhur, ngasar, maghrib, isya, subuh, kita harus sholat itu teman-teman. Terus sholat apa ya Riz? Yang malam hari Riz? Tahajud juga itu harus teman-teman. Biar kita itu berdoa ya, Allah itu jadi tahu. Gak usah mau belajar malah masih apa main-main sih. Berbuat maksiatnya kok nanti susah teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya tips dari saya teman-teman ya, versi saya. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like dan juga komen kalau mungkin ada kekurangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI, mantap.